Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, shaimin dan shaimat hafizakumullah. Alhamdulillah sudah kita jalani Ramadan kita hari ke hari, mudah-mudahan semakin baik hari-hari kita, semakin barokah dan diterima Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Karena kebahagiaan orang yang beribadah itu kalau tahu bahwa pahala itu pasti kita dapatkan, amal ibadah diterima, itu pasti merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Karenanya ketika antum berbuka puasa, bunyi doanya kan seperti itu. Kita tahu zahabal dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajr. Jadi kalau cuma hilang hausnya, kemudian sudah basah kerongkongan ini, ya, urat-urat semua sudah makan, sudah minum. Kalau cuma berhenti di situ, itu rugi sekali. Karenanya terakhirnya adalah wathabatal ajru, insyaallah. Dan pahala pun sudah ditetapkan, dipastikan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan pahala atas semua ibadah kita. Sesuai dirahmati Allah SWT, sudah kita jelaskan penjelasan yang luar biasa dari Ustaz Iwan tentang perang Badar dan surat Al-Anfal. Dan kali ini sekarang kita akan bicara tentang Hunain. Mengapa juga ini Badar dan Hunain kita sambungkan? Karena nanti ada kalimat yang luar biasa dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan tentang hubungan atau hal-hal yang bisa diambil hikmahnya dari Badar dan Hunain, hubungan antar keduanya. Padahal ini kejadiannya sebenarnya kejadiannya cukup jauh. Jaraknya itu, jarak kejadian keduanya kan sampai 7 tahun jaraknya. Tapi ternyata ada satu titik, ada yang menarik dari Ibnu Qayyim dan saya bacakan kalimat beliau. Beliau mengatakan bahwa Allah subhanahu iftataha ghazwal Arab bi ghazwati Badr. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memulai peperangan, memerangi Arab itu dengan perang Badar. Ya Allah memulai perang besar Rasulnya menghadapi Arab itu dengan perang Badar. Wa khatama ghazwahum bi ghazwat Hunain. Dan Allah menutup peperangan melawan Arab itu dengan perang Hunain. Jadi Badar adalah pembuka perang melawan Arab, kemudian Hunain adalah penutup perang melawan Arab. Ini kalimat Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Kemudian beliau berkata, "Walihada yukran baina hatainil ghuzataini bidzikr fayuqalu Badr wa Hunain." Untuk itulah maka disambungkan penyebutannya antara Badr dan Hunain. Di Quran ada penyebutan juga Badr, ada penyebutan Hunain. Wa in kana bainahuma 7 sinin. Walaupun sebenarnya jarak antara keduanya itu sebenarnya 7 tahun. Jadi jaraknya lama tapi sebutannya digabungkan. Wal malaikah qatalat bi anfusiha ma'al muslimin fi hatainil ghuzatain. Para malaikat ikut berperang bersama muslimin di 2 peperangan ini. Ini mulai menyebutkan beberapa kesamaan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam rama fi wujuhil musyrikin bil hasba fihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melemparkan pasir kerikil-kerikil kecil itu di hadapan mereka begitu. Dan Nabi mengatakan syahatil wujuh. Gitu ya, wajah-wajah yang celaka.
Itu di kedua peperangan Nabi melakukannya, baik di Badar ataupun di Hunain. Wa bihatainil ghuzatain tufi'at jamratul Arab li ghazwi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Dengan dua peperangan ini maka padamlah bara Arab untuk memerangi Rasul dan muslimin. Fal'ula khaufatuhum wa kusirat min hiddatihim. Adapun yang pertama, artinya perang Badar. Kalau perang Badar itu hasil dari perang Badar ketika muslimin menang adalah orang-orang Arab itu mulai takut. Satu, yang kedua, ketajaman mereka itu mulai tumpul. Jadi mulai tumpul ketajaman dan mulai dipatahkan. Watsaniyah istafragat quwahum wastanfadat sihamuhum wa adallat jam'uhum hatta lam yajidu buddan minad dukhul fi dinillah. Adapun yang kedua, artinya perang Hunain. Kalau perang Hunain muslimin di ujungnya juga menang dan hasilnya adalah kekuatan orang-orang Arab sudah selesai. Jadi sudah tidak ada lagi kekuatan Arab yang tersisa, sudah habis, di situ berhenti. Kemudian juga Ibnu Qayyim mengatakan dan sudah habis panah-panah mereka, ini istilahnya. Bahkan sudah rendah dan hina semua kumpulan dan kekuatan mereka, hingga mereka tidak menjumpai jalan lain kecuali harus masuk Islam rame-rame. Karenanya setelah Hunain, maka nanti tinggal masuk tahun 9, dan tahun 9 itu sudah tinggal Amul Wufud, tahun 10 juga demikian, di mana orang-orang Arab sudah berdatangan masuk Islam, dan kita tahu kemudian nanti diabadikan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi orang berbondong-bondong masuk Islam. Sebenarnya masih ada beberapa poin yang merupakan kesamaan dari kedua peperangan ini, tapi Ibnu Qayyim menyampaikan di antaranya itu, artinya bahwa ternyata antara Badar dan Hunain itu punya hubungan, di mana sekali lagi bahwa hubungannya adalah perang Badar itu perang di mana Allah Subhanahu wa taala memulai memerangi Arab, dan Hunain sebagai penutupnya. Kedua-duanya menang, dan nanti antum akan melihat sebuah pola yang mirip baik cara perangnya sampai selesainya, sampai masalah yang muncul. Itu persis mirip sama antara Badar dan Hunain. Hanya bedanya, di antara bedanya adalah perang Badar itu diabadikan Allah Subhanahu wa taala panjang lebar dalam surat Al-Anfal. Kita tahu Al-Anfal panjang lebar berbicara tentang perang Badar. Adapun perang Hunain, Allah Subhanahu wa taala hanya sedikit mengabadikan dalam Al-Qur'an. Hanya sedikit sekali dalam Al-Qur'an diabadikan, yang dikumpulkan di dalam surat At-Taubah bahkan hanya 3 ayat. Dan itu yang akan kita bahas. 3 ayat yang ada dalam surat At-Taubah yang dimulai dari ayat yang ke-25, 26 dan 27. 3 ayat dalam surat Taubah yang berbicara tentang perang Hunain. Sesungguhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah Hunain ini. Dan At-Taubah itu termasuk surat yang terhitung paling belakang turunnya. At-Taubah. Dan menurut Mujahid muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ayat yang dalam surat At-Taubah ayat 25 yang memulai pembahasan tentang Hunain, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain, adalah merupakan ayat pertama yang turun dari surat At-Taubah ini. Kan satu surat tidak semua turun sekaligus. Menurut Mujahid rahimahullah bahwa ayat ini adalah ayat yang pertama turun dari surat Al-Bara'ah ini. Mari kita lihat ayat sebelumnya.
Ayat ini juga sangat kita kenal. Ayat 24 dari surat At-Taubah ini belum memasuki pembahasan Hunain, tetapi ini menjadi sebuah muqaddimah dari sebuah perang Hunain. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan Muhammad, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga-keluarga kalian, harta-harta yang kalian kumpulkan dengan bersusah payah, perdagangan yang kalian takuti kerugiannya, tempat tinggal yang kalian ridhoi, tempat tinggal yang kalian suka, nyaman di sana. Kalau semua itu, katakan Muhammad, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah, maka tunggulah Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan urusannya. Ini ancaman. Allah mendatangkan urusannya adalah Allah mendatangkan hukumannya, Allah mendatangkan azabnya, dan Allah tidak memberikan petunjuk pada kaum yang fasik. Jelas ayatnya ya? Diancam Allah SWT, diberikan pilihan. Dan semua yang disebut di ayat ini adalah semua yang kita cintai, semua yang kita sukai. Siapa yang tidak suka? Ini manusia. Kita punya orang tua. Katakan kalau ayah-ayah kalian atau orang tua kalian, kemudian anak-anak kalian, semua orang cinta anak-anaknya, saudara-saudara kalian, kemudian pasangan-pasangan kalian, keluarga kalian, kemudian harta, kemudian perdagangan, bisnis kita, kemudian tempat tinggal kita, lengkap. Itu keseluruhannya adalah apa yang dicintai oleh manusia. Kalau semua itu lebih dicintai daripada tiga hal, Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah, maka tinggal menunggu hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Begitu berbicara tentang ayat itu, ketika Allah berfirman tentang ayat itu, kemudian langsung di ayat ke-25 Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yauma Hunain. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peristiwa, di banyak peperangan, dan termasuk di perang Hunain, pada hari perang Hunain. Pertanyaan saya, kira-kira Pak, kira-kira saja, apa hubungannya antara ayat 24 dan 25 itu? Ada hubungannya, ini disebut dalam, dan dibahas oleh para ulama, yang disebut dengan ilmu munasabah. Apa kaitannya antara ayat yang Allah ingatkan, Allah ancam bahwa orang-orang yang lebih mencintai semua tadi yang dia cintai, ya, dari mulai orang tua sampai terakhir tempat tinggalnya, lebih dicintai daripada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang dan jihad fisabilillah. Begitu Allah ancam itu, kemudian langsung berbicara tentang pertolongan Allah pada berbagai macam pertempuran, termasuk di perang Hunain. Ada beberapa pembahasan ulama dalam bab ini. Ada beberapa pembahasan tentang apa hubungannya antara dua ayat ini. Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menyampaikan bahwa manusia nih Pak, kalau baca ayat yang 24 tadi, katakan jika orang tua kalian, anak kalian, ikhwan kalian, ya kan, pasangan, keluarga, apa semua termasuk perdagangan rumah kita itu, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, jihad, maka ditunggu oleh ancaman, hukuman, dan adab. Orang baca itu berat rasanya Pak. Ini manusiawi Pak. Orang berat rasanya itu. Orang merasakan, ya berat amat hidup ini ya. Tugas Islam ini berat sekali. Karena itu yang kita cintai.
rasanya seperti kita akan kehilangan semua itu. Oh, nggak boleh mencintai lebih dari Allah, Rasul dan jihad, ya kan? Rasanya kita akan kehilangan semua, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan keluarga, pasangan, harta, perdagangan, tempat tinggal kita. Semua yang kita cintai itu ternyata disuruh ditanggalkan. Tidak boleh di atas cinta pada Allah dan Rasulnya, jihad. Maka Ar-Razi berkata, karena manusia membaca ayat 24 terasa sangat berat dalam hatinya, Pak. Ini sisi fitrah manusia yang memang dalam ayat lain kita tahu zuyyina linnasi hubbus syahawat. Bahwa manusia itu memang oleh Allah dihiaskan. Memang dihiaskan pada diri manusia itu cinta syahwat. Ya, dan itu halal. Selama dia halal. Hubbus syahawat minan nisa, istri, ya, wal banin, anak-anak, qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah. Harta melimpah, emas, perak, ya kan? Wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang terlatih. Wal an'am, itu ternak, punya peternakan luas, Pak. Wal harth, sawah, tanah, ladang, ya. Itu manusia, senang itu aja, enggak lebih dari dunia itu cuma itu aja, Pak, gambarannya. Enggak lebih dari itu. Itulah dunia keseluruhan. Oke. Artinya itu memang sudah manusia ini punya kecintaan asli fitrah manusia itu. Ketika berat membaca itu, Ar-Razi berkata, dan manusia seperti merasa kehilangan semua itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan sebuah hiburan dan keyakinan di ayat setelahnya. Berikan hiburan dan keyakinan di ayat setelahnya, di mana kalau kalian urusi Allah, Rasulnya dan jihad, seperti ayat setelahnya kan ayat jihad. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah wa yaumul Hunain, itu adalah jihad. Kalau kalian urusi itu jihad, maka subhanallah Allah berikan pertolongan. Allah berikan pertolongan yang sangat amat besar melebihi yang sudah kalian cintai. Bukan hanya urusan akhirat. Urusan akhirat sudah pasti. Kemenangan yang syahid sudah pasti. Itu sudah pasti. Ketika orang ikhlas, kan orang ada di antara ihdal husnayain, satu di antara dua hal yang baik. Ya, iman nasruh wa iman syahadah. Menang atau syahid. Dua-duanya mulia. Tapi bukan hanya itu. Kalau itu jelas kemenangan terbesarnya, Pak. Tapi ternyata sampai urusan dunia. Karenanya ketika disebut tentang Hunain, orang yang berilmu tahu bahwa di Hunain itu nanti muslimin mendapatkan ghanimah yang melimpah ruah, luar biasa, Pak. Saya sebutkan beberapa ghanimahnya, Pak. Beberapa ghanimah muslimin di Hunain saja. Padahal Allah sudah menolong di banyak peperangan, betul ya? Kalau Allah tolong, Allah menangkan, ghanimah pasti dapat. Itu Badar berapa dapatnya? Betul ya? Masya Allah, sampai terakhir muslimin punya tawanan. Tawanan itu masih ada uangnya, Pak. Ya kan? Karena keputusan rapat syura muslimin terakhir kan dibebaskan, kan? Begitu dibebaskan, itu masih ada tebusannya. Yang punya uang nebus. Jadi itu masih, tapi Hunain lebih besar ghanimahnya. Saya sebutkan beberapa ghanimahnya. Muslimin mendapatkan 4.000 uqiyah perak. Satu uqiyah itu ada perbedaan pendapat di antara ulama, tapi satu uqiyah ambillah yang 40 dirham. Itu yang peraknya. 40 dirham. Muslimin mendapatkan 4.000. Jadi tinggal 40 kali 4.000. Berarti berapa? 160.000 ya? 160.000. Itu 160.000 dirham. Ya, satu dirham itu 2,75 gram perak. Ya, tinggal dikalikan sendiri. Ya, tinggal dihitung sendiri. Tolong dihitung itu ya. Muslimin mendapatkan unta, Pak. Itu unta bertebaran banyaknya. Kurang lebih jumlahnya 24.000 unta, Pak. 24.000 unta. Kebayang antum bagaimana ini ya? 24.000 unta itu ya, Pak. Berapa harga unta satu misalnya? 24.000 unta, Pak. Kuda lebih dari 40.000 kuda. 40.000 kuda, Pak. Itu satu kuda Arab, itu kuda perang, Pak.
Kuda perang itu berapa harganya? Kuda perang, 1 ekor. Ini 40.000 kuda perang. Itu belum yang terhitung sapi, karena sapi juga dibawa banyak sekali. Itu belum keledai, belum peralatan perang, dari mulai pedang itu juga barang mahal, persenjataan barang mahal. Belum lagi makanan, belum lagi perabotan, itu luar biasa. Jadi Allah ingin sampaikan, kalian keberatan ya disuruh meninggalkan semua dunia itu untuk lebih mencintai Allah, Rasulnya dan jihad? Belajarlah dari perang Hunain. Mereka urusi jihad, seakan kalau orang jihad itu mau mati besok. Namanya orang jihad Pak, masuk jihad, wah habis mati ya, urusan dunia udah habis selesai di sini ya. Tapi tidak, muslimin itu walaupun sempat kalah di perang Hunain, itu yang syahid hanya terhitung beberapa orang. Bahkan ada yang sangat sedikit yang meninggal itu. Dan artinya bahwa dari 12.000 pasukan, di antara riwayat mengatakan 12.000 pasukan. 12.000 pasukan yang meninggal hanya kurang dari 10 orang. Arti sangat sedikit angkanya. Dan itu artinya bahwa yang lain masih melanjutkan hidup. Dengan kekayaan yang melimpah ruah. Kekayaan yang luar biasa melimpah ruah. Allah ingin sampaikan, sudah. Sekalian masih takut untuk meninggalkan dunia itu. Jangan sampai dunia diletakkan kecintaannya atas Allah, Rasul dan jihad. Karena ternyata begitu kalian cintai Allah, Rasul, jihad di atas segalanya, dunia berikut akhirat Allah berikan. Muslimin jangan khawatir, Pak. Insya Allah, Pak. Justru kalau orang mencintai dunianya, dia pasti akan kehilangan akhiratnya, bahkan mungkin dunianya itu sekaligus akan hilang. Itu yang bahaya tuh. Karena tadi berkali-kali Ustaz Iwan menyebut ghanimah. Emang itu masalah selalu, Pak. Itu masalah. Sampai di Hunain masalahnya ghanimah itu. Aduh baik, inilah manusia subhanallah. Sahabat, manusia mulia. Sudah bertahun-tahun jihad, bertahun-tahun dibina Nabi SAW, dididik, ditarbiyah Nabi SAW. Tapi masalahnya cuma satu, ghanimah lagi, duit lagi, itu salah itu. Itu makanya siapa kita? Siapa kita itu? Nah, itulah kenapa harus hati-hati diikuti betul aturan tentang harta dalam Islam itu, karena kita ini bukan siapa-siapa. Para sahabat Nabi yang sedemikian luar biasa, masalah berkutat di wilayah itu. Masalah di wilayah itu. Karenanya diingatkan di ayat 24 At-Taubah ini, agar lebih memilih mencintai Allah, Rasulnya dan jihad fisabilillah. Tentu dipahaminya dengan baik dan benar ya. Nanti kalau pemahamannya tidak baik dan benar, nanti tanggung jawab kita terhadap orang-orang yang juga diperintahkan, jangan-jangan malah kita tinggalkan, itu salah juga ya. Punya anak gak diurus, anak gak dididik, wah Anda dosa. Anda salah paham terhadap ayat ini. Ayat ini adalah ketika cinta itu berbenturan. Ketika cinta pada semua yang ada di dunia yang kita miliki ini, harus membentur cinta kita pada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Allah Subhanahu wa taala sungguh laqad. Nah, kata laqad itu untuk sebuah penguatan taukid untuk menyampaikan pada semua yang masih ragu. Siapa yang masih ragu bahwa Allah pasti akan menolong? Saya masih ragu itu. Sebelum tema ragu itu ada satu pembahasan ulama lagi yang sebenarnya mau saya sampaikan juga tadi tentang hubungan antara ayat itu, Pak. Kalau ini disampaikan oleh Syekh Sya'rawi rahimahullah taala, ketika beliau membahas antara ayat 24 dan 25 itu, beliau mengatakan bahwa hubungannya adalah orang-orang itu kalau sudah betul mencintai Allah, Rasul dan jihad fisabilillah di atas semua dunia yang dimilikinya, maka di dalam pertempuran apapun Allah siap untuk menolongnya. Kalian beliau, ya. Baik. Laqad nasarakumullah. Sungguh laqad menjadi sebuah penguat bahwa ini jawaban bagi semua orang yang masih ragu. Masih ragu ya. Kalau Allah pasti akan memberikan dunia berikut akhirat. Kalau yang Anda pedulikan akhirat bukan dunia.
Tapi Anda akan kehilangan akhirat berikut dunia kalau yang Anda pedulikan dunia dan bukan akhirat. Orang tuh subhanallah, orang tuh urusi akhiratnya. Urusi akhiratnya, Allah akan berikan dunia berikut akhiratnya. Begitu orang mencintai dunia meninggalkan akhiratnya, maka orang itu akan kehilangan akhiratnya bahkan berikut dunianya. Bagi yang masih ragu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad, sungguh. Masih belum percaya juga. Sungguh kata Allah. Yang berkata sungguh bukan manusia, Allah. Allah yang mengatakan sungguh. Masih juga percaya juga ya. Antum tahu sampai ini memang yang bisa paham adalah mereka-mereka yang memahami bahasa Arab baik, Pak. Dulu termasuk orang yang paham bahasa baik, bahasa Arab baik itu adalah yang dengan fitrahnya, nggak perlu belajar sekolah belajar bahasa Arab, itu orang-orang Arab Badui zaman dulu. Karena orang-orang Arab Badui itu malah mereka punya bahasa lebih fasih, lebih baik bahasa Arab sesuai dengan grammar dibandingkan orang kota. Nah, orang Arab Badui itu dulu kalau dengar Quran itu sampai ada yang geleng-geleng, sampai ada yang nangis-nangis, sampai ada karena mereka paham langsung tanpa dijelaskan. Dan itu banyak contohnya. Ketika ada orang Arab Badui dengar ayat, Pak. Mendengarkan ayat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan oleh berbanyak-banyakan mengumpulkan dunia sampai kalian masuk kuburan, mati. Apa kata orang Arab Badui begitu dengar kata-kata yang disusun di situ? Wallahi, demi Allah kalian semua akan dibangkitkan. Dari mana kesimpulannya, Pak? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian lalai oleh berbanyak-banyakan mengumpulkan harta sampai kalian masuk kuburan, sampai mati. Orang mati baru sudah berhenti nyari dunianya. Orang Arab Badui mendengarkan susunan kalimat itu, dia bilang, demi Allah kalian pasti dibangkitkan. Dari mana dapatnya? Dari kata zurtum. Diterjemahkannya memang jadi nggak enak memang, Pak. Kalau jadi memang bisa salah paham orang, makanya terjemahannya sudah benar. Sampai kalian masuk kuburan itu sudah benar lah itu, sampai mati. Kata zurtumul maqabir, zurtum itu artinya bukan masuk, Pak. Maqabir kan kuburan, zurtumul maqabir. Zurtum itu bukan masuk artinya. Zurtum itu antum ziarah. Tahu ziarah, Pak? Ziarah, berkunjung. Nanti kalau terjemahannya begitu orang salah paham. Sampai kalian ziarah kubur. Ziarah kubur bolak-balik tetap nyari dunia, Pak, kan? Makanya salah paham. Tapi yang dimaksud Quran sudah benar itu. Makanya si Arab Badui paham bahwa maksudnya adalah mati. Sekaligus dia paham ketika Allah menggunakan kata zurtum untuk mati, namanya orang ziarah itu mesti pulang, Pak. Ada orang kunjung rumah temannya nggak pulang-pulang. Hatta ke rumah saudara sekalipun ya, orang nginep sehari, 2 hari, 3 hari, berapapun lamanya mesti pulang balik. Namanya saya cuma ziarah. Lihat pemahaman orang Arab Badui sederhana memahaminya. Jadi Quran itu bisa dipahami sampai oleh orang Arab Badui. Makanya, Pak, kalau kita nggak paham, memang pemahaman kita lebih rendah dari Arab Badui. Memang gitu. Orang Arab Badui paham dengan bahasanya, dengan bahasa aslinya. Enggak pakai tafsir. Tidak pakai tafsir, mereka memahami dengan bahasa itu. Karena salah satu unsur tafsir adalah bahasa. Bahasa Arab itu salah satu unsur tafsir yang harus dipahami dengan baik. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Begitu seterusnya di banyak contoh orang Arab Badui memahami ayat itu, kan. Contoh ayat lain, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Gitu ya. Di langitlah adanya rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Itu semua kita pahami. Fa rabbis samaa'i wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tantiqun. Demi Tuhannya langit dan bumi, ini adalah hak. Sebagaimana haknya kalian bisa bicara. Saya bisa bicara ini, Pak, jelas ya? Saya bisa bicara, Bapak Ibu juga bisa bicara. Semudah itu memahaminya. Sebagaimana kamu yakin bahwa kamu bisa bicara, dan kamu benar bisa bicara.
Semudah itulah memahami bahwa kalimat yang di atas itu benar. Bahwa rizki dan apa yang dijanjikan semua ada di langit. Masuk rizki kita. Itu orang-orang Badui begitu dengar ayat yang kedua itu, Pak. Bahwa demi Tuhan langit dan bumi bahwa ini adalah al-haq. Sebagaimana kalian bicara, itu orang Arab Badui geleng-geleng, Pak. Dia bilang, manusia itu kok susah percaya kalau rezeki itu ada di langit. Sampai Allah harus berkata seperti itu. Bahwa ya sebagaimana kalian mudah memahami, kalian bisa bicara dan kalian percaya bisa bicara dan ternyata benar bisa bicara, ya begitulah memahami tentang bahwa rezeki itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bagaimana mereka memahami dengan bahasa yang sederhana. Nah, kata laqad, kembali kalau soal taubah, laqad nasarakumullah, sungguh sebuah kata penguat yang memang menunjukkan bahwa ini bagi siapapun yang belum percaya bahwa Allah pasti menolong, bagi siapapun yang mengedepankan Allah, Rasul dan jihad, Allah mulai ayat ini dengan kata laqad. Kalau mau lebih detail lagi, silahkan pelajari nasarakumullah fi mawatin katsira wa yauma Hunain. Enggak percaya? Buktinya banyak. Gitu ya? Silahkan dibuktikan. Allah telah menolong di banyak tempat, di banyak peristiwa. Perang Hunain itu terjadinya bulan Syawal. Di bulan Syawal, kan kita tahu habis Nabi SAW Fathu Makkah. Fathu Makkah kan Ramadan, bukan? Nah, jadi Ustaz Iwan tadi bicara tentang perang Badar Ramadan, Fathu Makkah juga Ramadan, dan itu antara dua Ramadan yang sangat istimewa, yang satu tahun 2, yang satu tahun 8. Para ulama menyampaikan kurang lebih sekitar 19 hari setelah Nabi tinggal di Mekah itu terjadi perang Hunain. Setelah kurang lebih hari ke-15 Nabi tinggal di Mekah, kemudian Nabi bergerak ke arah Hunain. Jadi Nabi gak langsung pulang, Nabi di Mekah, kemudian Nabi SAW bergerak ke arah Hunain, karena Nabi SAW juga mendapatkan laporan bahwa masyarakat Bani Thaqif, Bani Hawazin, dan beberapa bani-bani yang lain berkumpul dan siap menyerang Rasul SAW. Karena aslinya masyarakat Bani Hawazin dan Bani Thaqif itu Taif, Pak. Ya, Bani Thaqif itu. Jadi kalau antum melihat nama siapapun sahabat atau tokoh dalam sirah belakangnya Ats-Tsaqafi, itu dari Bani Thaqif. Nah, Bani Thaqif itu aslinya kebanyakan di Taif. Taif yang tahun 10 kenabian Nabi dakwah dilempari itu. Ini peristiwa ini sekaligus membuktikan nanti bahwa doa Nabi SAW waktu di Taif jauh sebelum Taif, berapa tahun yang silam dari peristiwa ini jaraknya. Nabi SAW dakwah di Taif dilempari itu kan tahun 10 kenabian, gitu ya, tahun 10 kenabian. Ya, sangat lama. Maka dari itu lihat, ketika Nabi SAW waktu dilempari itu Nabi berdoanya apa? Wa arju an yakhruja min aslabihim man ya'budullaha wahdah. Aku berharap, kata Nabi, kan ini waktu ditawari malaikat mau dihukum masyarakat Taif dengan dilempari gunung oleh malaikat, dilempar 2 gunung. Nabi katakan tidak, jangan. Kata Nabi tidak. Innahum qaumul la ya'lamun. Mereka orang yang tidak tahu apa-apa. Lihat pemaafnya Nabi SAW. Orang kalau nggak tahu, namanya orang nggak tahu, Pak. Jadi kalau nggak tahu, jangan kan cuma menghina, Pak ya. Jangan kan cuma menghina. Itu Nabi dilempari sampai berdarah-darah, Nabi sampai sedih sekali. Itu Nabi masih mengatakan bahwa nggak apa-apa. Mereka nggak tahu. Jadi mohon jadilah orang yang pemaaf. Ini karena saya melihat bangsa ini tiba-tiba sekarang menjadi bangsa yang pendendam, Pak. Mudah sekali mengancam orang lain, mudah sekali membalas orang lain, ya kan. Pokoknya kalau sudah terusik ya emosi, kenyamanannya, wah serang dengan berbagai cara. Dan dendamnya itu nggak habis-habis. Dari pemilu ke pemilu berikutnya. Nggak pernah habis. Saya heran, subhanallah. Sudah cukup. Berhentilah di wilayahnya cukup. Gitu kan. Jadi terus mencari aib. Terus mencari kesalahan. Apa antum tidak lelah dengan dosa? Nanti itu dosanya orang masuk ke Anda di akhirat loh. Lengkap loh. Ya, ngeri sekali, Pak. Tiba-tiba menjadi bangsa pendendam. Tiba-tiba banyak pembunuhan di mana-mana. Waliyadzubillah. Faktornya faktor dendam, karena jengkel, karena dengki, karena hasad. Hati-hati. Apa loh paling cuma dihina, pokoknya hitunglah dihina, Pak. Hitung dihina. Nabi sudah dilempari, Nabi kata nggak apa-apa, nggak usah malaikat.
mereka masyarakat tidak tahu. Dan saya masih berharap, kata Nabi, kelak akan lahir dari tulang sulbi mereka generasi yang mau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Benar kan? Itu tahun 10 kenabian dan ini adalah masa setelah Fathu Makkah. Itu satu generasi itu. Jadi satu generasi kalau anak terlahir, kalau ada anak bayi lahir di tahun 10 kenabian itu di usia ini sudah kelas 6 SD, Pak. Sudah kelas 6 SD kurang lebih ya. Satu generasi sudah. Nah, itulah generasi yang beriman pada Allah wahda. Ya. Tapi bapaknya akhirnya dan ternyata benar, Pak. Ini kesabaran Nabi menunggu masyarakat mau beriman. Gak apa-apa, ya kan? Nanti saya balik lagi, gitu Pak. Balik lagi nih Pak. Balik lagi. Bedanya waktu tahun 10 kenabian Nabi berangkat jalan kaki berdua hanya dengan putra angkatnya Zaid bin Haritha. Di perang Hunain Nabi SAW berangkat dengan 12.000 pasukan. Itu bedanya. Ya nggak apa, nggak apa. Kadang-kadang tinggalkan dulu sebuah tempat, suatu hari saya balik lagi, ya. Suatu hari saya balik lagi. Memang sekarang antum susah tobatnya, kan? Nggak apa. Saya pergi dulu, ya. Susah, suatu hari saya kembali lagi. Tapi mungkin suatu hari saya tidak sendirian. Saya bawa 12.000 pasukan. Gitu. Ini kalau Nabi perang maksudnya, Pak. Artinya dengan cara yang sangat berbeda. Dan mereka beriman nanti ujungnya. Mereka berujung pada iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti doa Nabi SAW. Jadi Hunain, perang Hunain dan perang Taif adalah merupakan bukti pengabulan doa Nabi saat dizolimi di tahun 10 kenabian. Makanya yang sabar pada doa. Kadang-kadang doa itu, ini doa Nabi, Pak. Doa itu dikabulkannya, terserah Allah kapan dikabulkannya. Ya, doa Nabi, kalimat Nabi kan tidak mesti doa sekarang dikabulkan sekarang. Kadang-kadang minta sekarang dikabulkan sekarang. Tapi karena dikabulkannya sekian tahun ke depan, sekian balas tahun ke depan, sekian puluh tahun, sekian ratus tahun ke depan. Doanya Nabi Ibrahim kurang panjang bagaimana? Itu berapa jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sudah berapa ribu tahun? Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana wa ba'ats fihim, ya, rasulam minhum yatlu alaihim ayatika, dan seterusnya. Nabi Ibrahim minta agar kelak diutuskan seorang rasul yang punya 4 tugas. Itu Nabi Muhammad SAW. Panjang doa Ibrahim, ya. Dan karena kalau sudah dikabulkan doa itu unlimited, Pak. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ketika Ibrahim berdoa tentang Mekah agar diberikan buah-buahan, Masya Allah nggak pernah putus buah sampai sekarang di Mekah, walaupun sampai sekarang nggak ada pohonnya, Pak. Di doa itu kalau memang sudah dikabulkan Allah bisa begitu. Baik, tapi yang sabar nunggunya. Yang sabar nunggunya. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu kapan doa untuk tepat untuk dikabulkan buat kita. Baik. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain. Dari semua pertolongan Allah sebelum Hunain, tadi termasuk perang Badar Allah tolong, termasuk di perang Uhud ketika muslimin juga sempat kocar kacir, Nabi juga sempat terluka, bahkan yang syahid juga sahabat, Masya Allah jumlahnya. Tetapi ujungnya adalah kemenangan. Artinya kalaupun bukan kemenangan, setidaknya mereka tidak pernah berhasil menyentuh Nabi SAW untuk membunuh Nabi SAW. Di perang Uhud berakhir tidak jelas, masing-masing pulang dan mereka gagal karena target Quraisy dengan sepenuh keyakinan bahwa mereka pasti berhasil membunuh Muhammad. Tapi ternyata tidak sama sekali. Itu seterusnya. Bahkan sudah perang sebelumnya, mau perang apa? Khandaq. Khandaq sudah kumpul tuh Ahzab. Kumpulan segitu banyak orang, gabungan suku juga muslimin dimenangkan Allah SWT dalam banyak peristiwa yang lainnya. Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah ada kemenangan yang juga luar biasa. Bahkan secara analisa para ulama, bahkan sebagian kemenangan muslimin di perjanjian damai Hudaybiyah tidak terbaca oleh sahabat. Tapi itu sudah disampaikan oleh Nabi. Mengapa Nabi mau tanda tangan itu? Karena ternyata kemenangan terlihat beberapa tahun ke depan. Tanda tangannya kapan? Kemenangannya kapan? Luar biasa, Pak. Sulh Hudaybiyah. Karena di sana ada banyak peristiwa kemenangan itu. Begitu seterusnya. Khaybar tahun 7 Hijriah. Itu tempat terakhir Yahudi, camp terakhir Yahudi. Khaybar. Habis tahun 7 Hijriah. 7 Hijriah mereka semua nyerah. Ya kan? Perjanjian adalah separuh penghasilan Khaybar harus masuk Madinah. Madinah udah nggak punya rasa lapar lagi, Pak. Sebelumnya sahabat nggak kenal lapar itu kayak kenyang itu kayak apa modelnya. Kenyang itu makhluk apa? Sebagian sahabat nggak kenal. Setelah tahun 7 Hijriah, sahabat mengatakan setelah inilah kami paham kenyang itu begini ternyata rasanya. Tapi begitu seterusnya. Tahun 8 kemenangan terbesar. Ibnu Qayyim menyebutnya sebagai Al-Fathul A'zam. Kemenangan terbesar. Fathu Makkah. Kembalinya kiblat muslimin. Tempat kelahiran Nabi SAW. Makkah.
Masya Allah, itu kerinduan sahabat muhajirin terhadap kota mereka, Makkah. Dan menjadi kiblat muslimin, alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan Allah menjaganya. Nah ini kemenangan-kemenangan, semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semua pertolongan Allah. Dari semua peristiwa-peristiwa itu, tentu termasuk Hunain. Allah ambilkan satu contoh, wa yauma Hunain. Dalam ilmu tafsir, Pak, kalau ada sesuatu yang sebenarnya umum, kata mawatin kathirah, berbagai macam peperangan, itu kan apa saja tadi? Ya Badar, ya Uhud, ya Khandaq, ya gitu ya. Semua, termasuk Hunain. Tapi kemudian itu umum. Mawatin itu umum. Begitu sesuatu ini umum disebutkan. Kan di sana ada kata mawatin disebutkan. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira. Mawatin. Umum. Begitu umum disebutkan, setelahnya disebutkan lagi wa yauma Hunain. Kan Hunain termasuk di situ. Hunain termasuk dalam hal yang umum. Ketika ini dalam bahasa tafsir, kalau ada sesuatu yang khusus disebutkan setelah sesuatu yang umum, ini bahasa para ulama ya, maka itu artinya ada sebuah perhatian khusus yang harus diberikan kepada peristiwa Hunain. Karena aslinya Hunain, jadi kalau Allah katakan sungguh Allah telah menolong kalian di banyak peristiwa, Hunain masuk di dalamnya. Nggak usah nyebut Hunain pun Hunain masuk di dalamnya. Tapi sekarang tidak. Allah ingin kalian sekarang punya perhatian lebih khusus pada wa yauma Hunain. Pada perang Hunain. Mengapa? Mengapa pada perang Hunain? Allah memberikan langsung. Itu temanya tema langsung. Karena ayatnya cuma pendek, cuma 3. Maka Allah berikan langsung pada pokok pembahasan. Idh a'jabatkum kathratukum. Ketika kalian bangga dengan jumlah yang banyak. Jumlah kalian yang banyak saat itu kalian sangat bangga. Saudara-saudariku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin saat itu disebutkan jumlahnya 12.000 tadi ya. 10.000 adalah yang dibawa Nabi dari Madinah, itu di Fathu Makkah kan Nabi bawa 10.000. Baik itu masyarakat muhajirin, masyarakat ansor, beberapa suku yang lain. 2.000, tambahan 2.000-nya itu adalah dari masyarakat Mekah dan sekitarnya, yaitu masyarakat yang dimaafkan oleh Nabi At-Tulaqa, itu tambahannya 2.000. Jadi totalnya 12.000. Muslimin, seumur-umur sampai Hunain itu, dari mulai pertama masuk Madinah sampai punya pasukan terus, belum pernah muslimin punya pasukan jumlahnya 12.000. Baru kali ini muslimin punya pasukan sebanyak itu, 12.000 banyak saat itu, Pak. Ada sebuah hadis, tapi hadis ini diperdebatkan oleh para ulama tentang kesohihannya. Syekh Albani sampai sempat mensohikan hadis ini, kemudian beliau mengatakan, doif. Sampai beliau tarojo. Itu biasa dalam menurut para ulama. Artinya ada pembahasan memang secara syarat agak lumayan pelik. Hadis itu berbunyi Rasul pernah bersabda, sekali lagi ini wilayah perdebatan ulama ya, dalam kesahihannya. Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, la tughlab 12.000 min qillah. Kalau pasukan sudah berjumlah 12.000, maka dia tidak akan dikalahkan hanya karena jumlah sedikit. Jadi kalau artinya gini, Pak, kalau sudah 12.000, satu, potensi kemenangan itu besar sekali. Itu Nabi sebut angka 12.000. Itu satu. Yang kedua, kalaupun dia kalah, faktornya bukan karena jumlah. 12 itu sudah cukup. 12.000 itu sudah cukup. Kalaupun kalah, faktornya bukan karena jumlah sedikit. Gak bisa Anda bilang, oh ini karena jumlah sedikit. 12.000 itu sudah banyak sekali. Baik. Jadi, tapi sekali lagi ini hadis ini, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan yang sahih adalah mauquf dan seterusnya. Mursal dan seterusnya. Baik, yang jelas. Bahwa id a'jabatkum kathratukum, saat itu muslimin yang bersama Nabi 12.000 orang itu, ternyata mereka punya masalah. Semua masalahnya hanya di hati sini, Pak. Jadi penyakitnya itu penyakit hati.
ketika ada perubahan hati. Tadinya hanya bersandar pada Allah, tawakal pada Allah, berdoa pada Allah, istastaghitsuna rabbakum di surat Al-Anfal, Badar ya. Tema Badar, ketika mereka istighotsah, hanya memohon doa, memohon pertolongan betul hanya pada Allah, pada Rabb kalian. Itu suasananya muslimin di medan pertempuran. Ya. Di perang di peristiwa Khandaq juga sama. Allahumma munzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alim. Semua mintanya ke Allah. Ya Allah, engkau yang menurunkan Alkitab, engkau yang menjalankan awan, ya. Tolong kami kalahkan mereka dan seterusnya. Jadi ada ini semua yang tadinya hati sudah benar, Pak, imannya, tawakalnya, semuanya pada Allah. Tiba-tiba di Hunain itu bergeser. Nah, padahal kalau urusannya hati, yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Pak? Loh, kalau hati gak ada yang tahu. Hati itu hanya Allah. Ternyata kalau pergeseran itu pergeseran niat, Pak. Pergeseran amal hati. Kan ada amal hati ya. Ada amal sifatnya amal fisik. Ada amal fisik. Ada memang amal hati. Namanya tawakal, roja, khauf, dan seterusnya, itu amal hati. Amal hati itu dinilainya di hati. Kalau amal fisik dinilainya di fisik. Nah, amal hati itu kalau sudah bergeser dan ternyata itu hanya Allah yang tahu kalau urusan hati, itu ternyata Allah sudah memberikan hukumannya, Pak. Bayangkan satu pasukan kocar kacir 12.000, faktornya apa? Hati yang berubah. Padahal itu yang berubah itu, Pak. Yang berubah hatinya itu, ketika kalian bangga dengan jumlah kalian itu, dengan jumlah yang banyak kalian punya itu pun kan sebenarnya yang berubah. Yang berubah itu kan juga hanya beberapa orang. Sudah begitu yang rojih, wallahu alam, yang lebih kuat pendapat para ulama adalah bahwa yang berkata itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Itu orang-orang at-tulaqo itu, yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, Pak. Namanya orang baru masuk Islam baru berapa puluh hari kemarin ya. Baru masuk Islam ya kita boleh bilang wajar, Pak. Gimana enggak wajar? Waktu Nabi berangkat dari Mekah menuju ke Hunain, Pak. Itu ngelewatin pohon. Ada pohon namanya Dzatu Anwat. Pohon itu ada namanya. Kenapa ada namanya? Pohon ada namanya karena pohon itu dulu dianggap pohon berkah. Oleh orang-orang jahiliyah musyrik dianggap berkah. Jadi kalau mereka dulu mau perang, Pak, itu senjata digantung-gantungin dulu di pohon itu. Pedang, tombak, panah, semua digantung di situ. Ngalap berkah supaya menang nanti kalau perang. Namanya orang baru masuk Islam, ngelewatin pohon begitu tuh pengen punya begituan tuh. Minta ke Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, cobalah buatkan untuk kami pohon kayak inilah, kayak dzatu anwat ini sebagaimana ini dulu mereka punya. Kita punya lah juga satu ya, apa gitu. Biar dapat berkahnya. Nabi nggak bisa banyak bicara, namanya orang baru masuk Islam. Nah, kalau Islam dari kecil udah umur 40 tahun kayak begini terus masih juga begitu, maka kebangetan itu, Pak. Ini orang baru berapa, kan bilang tadi, Nabi itu tinggal di Mekah baru 15 hari. Pak. Itu baru masuk Islamnya, baru umur segitu umurnya. Paling lama 20 hari itu. Maka Nabi SAW jawabannya cuma Allahu Akbar. Kata Nabi. Nabi kalau dia bilang Allahu Akbar itu sudah, ada yang kan sudah, ya ada kayak begini kan. Bahasa orang Depoknya ngenes, Pak. Ya Allah, kata Nabi, Allah Akbar. Kalian ini, kata Nabi, kalian ini sama kayak kaumnya Musa. Dulu mereka pernah bilang pada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa, kasihlah kita nih Tuhan. Sama kayak mereka juga Tuhannya banyak. Kita buatinlah buat kita Tuhan satu aja, ya kan? Padahal ini urusannya pohon. Umatnya Nabi Musa tidak bicara pohon, berarti Tuhan. Artinya sama saja, walaupun ini pohon mau apa, ini kalian anggap sebagai Tuhan. Ini kemusyrikan ini, kenapa disebut musyrik? Karena dianggap sebagai Rob. Nabi mengatakan Allah Akbar kalian ini ya.
Sama kayak umatnya Musa. Jadi ditegur juga, tapi ya gimana orang namanya orang baru masuk Islam dan ini sudah dalam perjalanan sebentar lagi sampai ke Hunain, Pak. Sudah ayo berangkat aja dulu. Begitu mereka melihat jumlah muslimin 12.000, mereka bilang, "Lan nughlabal yauma min qillah." Hari ini kita tidak mungkin kalah hanya karena jumlah sedikit. Itu kan bukan kalimat orang beriman, Pak. Apalagi medan pertempuran, ngeri, Pak. Umar bin Khattab itu, Bapak Ibu, radhiyallahu anhu, waktu beliau jadi khalifah, beliau pernah kirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan tugasnya berat sekali karena beliau harus mimpin peperangan besar di Persia, di antaranya Qadisiyah, di antara yang besar sekali. Karena setelah Qadisiyah itu sudah selesai Persia. Karena begitu Qadisiyah tinggal memasuki wilayah ibu kotanya nanti, begitu seterusnya sudah habis. Habis Persia sudah habis. Maka menjadi pintu besarnya adalah Qadisiyah yang dipimpin oleh sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar itu pesannya ke Sa'ad bin Abi Waqqas gitu, Bang. Saat Allah Subhanahu wa taala memenangkan kita karena takwa kita dan karena maksiat musuh kita. Lihat kalimatnya. Harus dipegang kuat, Bang. Kita mau menang, 2 poin kuncinya. Karena takwa kita dan selama mereka masih maksiat. Tapi kalau kita ikut maksiat pasti kalah. Karena kekuatan mereka lebih besar daripada kekuatan kita. Kan udah sama maksiatnya. Kita maksiat, mereka maksiat. Sudah. Kalau sudah begitu pasti kalah. Lihat pesan Umar pada panglimanya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Hati-hati. Jadi panglima itu, Bapak Ibu, dalam Islam panglima perang itu bukan cuma jagain strategi perang, kan? Suruh jagain maksiat. Jangan sampai pasukannya berbuat maksiat. Sampai begitu panglima dalam Islam tuh. Ini kan perkataan maksiat ini. Nabi dengar tuh kalimat. Kalimat orang, hari ini kita nggak akan kalah karena jumlah kita banyak 12.000, kata Nabi. Nabi SAW sempat sedih dengan kalimat itu. Wah, ini Nabi sudah sedih, repot, Pak. Membuat Nabi kita sedih itu bahaya. Bapak Ibu tahu keluhan Nabi yang diabadikan dalam Quran diantaranya, yang sangat jelas terdengar. Dan ini hati-hati, ini Nabi pasti sedih banget. Dan kalau Nabi sedih itu efeknya kalah di Hunain nih, Pak. Ini kalau Nabi sedih. Jadi jangan pernah membuat Nabi SAW sedih. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Allah Rabb, umatku ini meninggalkan Al-Qur'annya. Itu diabadikan Quran, salah satu keluhan Nabi SAW, Pak. Zaman sahabat mereka masih para ahli Al-Quran, Pak. Ini menjadi sebuah peringatan ternyata untuk bangsa kita hari ini, diantaranya masyarakat kita hari ini, Pak. Tak usahlah bicara tentang ahli Quran, ahli tafsir, memahami ilmunya, nah kejauhan, Pak. Tidak usah juga bicara tentang hafal 30 juz, separuh Quran, nah kejauhan juga. Belajar baca Quran, Pak. Buta huruf Quran aja belum selesai di negeri ini. Jauh sekali. Ini kan belum bicara lagi nanti tentang mengamalkan Al-Quran. Jadi hati-hati membuat Nabi SAW bersedih karena ternyata salah satu efeknya adalah kekalahan di Hunain. Idh a'jabatkum kathratukum. Karena begini, Bapak Ibu rahmati Allah. Muslimin saat tadi yang dikatakan Umar, muslimin saat itu kan berangkat itu dengan iman mereka, dengan ketakwaan mereka, dengan semangat mereka menegakkan kalimat Allah. Musuh mereka, Hawazin, Thaqif dan suku-suku yang lain itu mereka bergabung itu dalam jumlah yang menurut Ibnu Hajar rahimahullah taala itu jumlahnya 2 kali lipat bahkan lebih dari muslimin. Tetap jumlah musuh lebih banyak sebenarnya, Pak. Cuma karena muslimin nggak pernah melihat jumlah pasukan sebanyak itu, jadi mereka bangga betul dengan jumlahnya. Nggak ngukur juga di depannya ternyata jumlahnya lebih banyak sebenarnya. Menurut Ibnu Hajar jumlahnya 2 kali lipat. 2 kali lipat lebih banyak. Jadi mereka ini, musuh-musuh ini Bapak Ibu rahmati Allah, itu memang turun di Hunain itu, baik masyarakat Thaqif, Taif atau Hawazin, mereka kumpul di sebuah lembah namanya lembah Wadi Autos namanya, lembah Autos. Autos itu sebelahnya Hunain, jadi Hunain sebelahnya Autos. Mereka kumpul di Autos itu. Pemimpin mereka namanya Malik bin Auf, ini pemimpin panglima tertinggi di Hawazin, Thaqif dan semua yang kumpul itu. Malik bin Auf itu saat itu yang memimpin, dan dia ketika memimpin itu dia punya kepercayaan diri dan punya sebuah kebijakan atau punya strategi militer yang enggak lazim.
Apa kepercayaan dirinya? Dia mengatakan, kami yakin menang. Karena kami lebih hebat daripada Quraisy. Ini cara dia menghibur diri, Pak. Kenapa? Karena Quraisy itu di masyarakat Arab dikenal masyarakat yang memang paling disegani dan ditakuti. Tapi Malik bin Auf yakin bahwa kami lebih baik daripada Quraisy. Jadi kalau Muhammad bisa kalahkan Quraisy itu karena Quraisy lebih lemah dari kami. Itu keyakinan mereka. Mereka percaya diri untuk itu. Dan dia punya strategi yang tidak lazim. Di sini karena dia membuat sebuah strategi yang tidak lazim. Kan aslinya, kenapa Hawazin dan Thaqif dan masyarakat yang kumpul itu mereka sudah menyiapkan pasukan. Waktu Nabi baru bergerak dari Madinah ke Mekah untuk Fathu Makkah ya Pak, ini baru untuk Fathu Makkah. Mereka menduga Nabi Muhammad itu akan mengarah ke mereka. Nah gitu. Makanya mereka menyiapkan pasukan sebaik mungkin. Jadi persiapan mereka itu sudah dahsyat sekali. Nah, kalau Mekah memang kaget, ya kan? Masyarakat Mekah, Quraisy memang kaget itu Pak. Di luar dugaan tiba-tiba udah deket. Nah, mereka nggak sempat siap-siap memang sudah habis juga kekuatan Mekah. Mereka siapkan sebaik mungkin. Ternyata Nabi tidak ke arah Hawazin, tapi Nabi masuk ke Mekah. Akhirnya karena mereka sudah siapkan pasukan itu, sekalian mereka, nah kita sudah siap juga mengalahkan Muhammad, maka mereka bergerak dari wilayahnya menuju ke Mekah, tapi nanti bertemunya di Hunain itu. Jadi mereka sebenarnya niat bergerak mereka adalah ketika yang paling sangat besar adalah ketika Quraisy kalah, dan Quraisy itu adalah Arab yang paling terhormat. Karenanya mereka tergerak Arabismenya, Pak. Kearabannya tergerak mereka. Ini kita harus pertahankan. Jadi mereka ini menggunakan fanatisme jahiliyah untuk disebarkan. Sudah selesai Quraisy sebagai Arab terbaik, kita pertahankan ini. Kehebatan Arab ini. Faktor yang kedua yang menggerakkan mereka mau berperang itu, lihat itu, dan ini strategi yang tadi saya katakan, yang aneh itu. Malik bin Auf itu dia membawa semua masyarakatnya, baik yang ahli perang, tentara mereka, laki-laki yang perkasa, sampai semua perempuan, anak-anak, semua dibawa. Ini enggak lazim di peperangan, anak-anak kok dibawa. Di Arab pun tidak, ini aneh di Arab pun. Bukan hanya itu, semua harta benda dibawa. Makanya tadi ghanimahnya banyak banget Pak. Begitu cara Allah untuk memberikan kekayaan pada muslimin caranya, diantaranya ya. Mereka bawa semua kambing, ya kan, semua ternak kambing, onta, kuda, keledai, semua peralatan mereka bawa. Jadi kayak orang boyongan satu bangsa besar itu. Makanya Malik bin Auf ketika ada di lembah Autos itu, sebelum perang, ketika ada di lembah itu, ada salah satu tokoh sudah sangat senior, sudah tua sekali, ada di tempat itu juga bersama mereka. Ini tokoh yang sangat disegani, pemimpin, salah satu pemimpin suku. Ini disebutnya sebagai orang bijak di antara mereka. Dia cuma nanya, kita ada di mana ini? Karena buta Pak, dia buta. Jadi ini penasihat ini ya, kepala suku ini. Ini kepala suku sekaligus penasihat masyarakat. Kita ada di mana? Masyarakat mengatakan di lembah Autos. Dia mengatakan dengan bahasa yang senang, dia mengatakan sudah benar tempat di Wadi Autos. Tapi kata dia, tapi saya kok mendengar ada yang aneh ini. Kok ada suara kambing, ada suara sapi, ada suara, kan kambing buat apa dibawa Pak? Kalau kuda, ya, unta jelas, sapi, kambing, bahkan saya dengar suara perempuan dan anak-anak. Kenapa mereka ada di sini? Mereka katakan ini strateginya Malik bin Auf, panglima tertinggi. Panggil Malik sini. Panggil Malik sini. Kata penasihat senior bilang, kamu salah. Biarkan mereka, letakkan mereka di tempat yang tinggi. Karena kan lembah itu Pak. Letakkan mereka di tempat yang tinggi. Kalau kamu menang, mereka nyusul kalian. Karena kalian menang. Kalau ternyata kalian kalah, mereka selamat. Itu memang begitu aslinya. Ternyata tidak Pak.
Malik bin Auf mengatakan, Bapak, Anda ini sudah tua. Sudah tua, Pak. Nampaknya Anda mungkin sudah lelah, ya kan. Sudah gak secanggih dulu mikirnya. Ya begitu mana. Anak muda ya kan dengan semangat tingginya dinasihati orang tua, dia bilang, Bapak udah capek, istirahat ya Pak, istirahat. Ini anak muda ini bicara ya kan. Strategi anak muda ini. Bapak ini sudah terlalu tua. Akhirnya dia mengatakan, apa tujuan Malik bin Auf? Tujuannya adalah kalau harta anak istri dibawa semuanya, orang akan berperang mempertahankan mereka gila-gilaan, Pak. Betul kan? Orang akan habis-habisan, tidak kenal lelah, nggak kenal takut karena di belakangnya ada hartanya, semua ada di belakang situ, ada istrinya, ada anaknya, habis-habisan mereka akan pertahankan itu. Itu rencananya Malik bin Auf. Jadi strategi orang kafir itu pasti nggak lepas dari itu, Pak. Tadi saya katakan yang pertama adalah fanatisme kesukuan lah, fanatisme kelompok lah, fanatisme tadi dan seterusnya bangsa lah. Yang kedua tidak jauh. Faktornya hanya untuk mempertahankan harta yang sudah kita punya. Lagi-lagi kan? Secara harta yang sudah kita punya, sapi, kambing, segala macam tadi termasuk anak, istri. Itu motivasi terhebat mereka untuk berperang. Jadi yang dihadapi muslimin itu niatnya memang sudah salah. Musuh Islam kan selalu salah niatnya. Kalau muslimin juga ikut salah niatnya, nah itu Pak. Kalau juga ikut salah niatnya, ya sama sudah. Makanya Allah berikan sebuah pelajaran yang mahal. Idh a'jabatkum kathratukum. Ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian. Itu kesalahan fatal. Padahal bangga itu cuma di sini, betul ya? Bangga itu cuma di hati, Pak. Sempat terucap di lisan. Itu hanya beberapa orang, itu pun orang-orang baru. Ini pelajaran, subhanallah. Di dalam peristiwa sangat penting, Bapak Ibu. Apalagi medan pertempuran seperti itu. Dalam soft perjuangan dakwah muslimin hari ini pun sama. Di wilayah-wilayah penting itu memang seharusnya dihati-hati ketika ada orang-orang baru yang belum kayak gitu, Pak. Karena apa yang terjadi pada mereka berefek buruk pada kebersamaan semua. Bukan cuma mereka yang kena. Kalau mereka saja yang kena dihukum Allah sih simple kan, sederhana. Karena sudah Allah ingatkan, wattaqu fitnatal la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Surat Al-Anfal juga tentang perang Badar ya. Dan takutlah kalian akan fitnah hukuman Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Jadi kadang ada yang berbuat siapa, tapi karena kita ada di situ juga, itu akan menjadi masalah bisa untuk semuanya. Idza ajabatkum kathratukum, kalian merasa banyak bangga dengan jumlah itu, ternyata perubahan hati itu, Pak. Perubahan hati itu ternyata bisa berefek pada sebuah kekalahan besar. Padahal itu cuma ungkapan hati. Itu pentingnya muslimin bersih sampai ke hati-hatinya. Subhanallah Bapak Ibu, ini juga sebagai pelajaran ya. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, kemudahan buat saudara kita di Mesir sana yang juga sedang dalam ancaman kezaliman ya. Saya mendengarkan ceramahnya Profesor Dr. Roghib As-Sirjani, salah seorang ahli sejarah Islam hari ini, yang dari Mesir ya. Beliau pernah ke Indonesia beberapa ya, pernah ke Indonesia. Profesor Dr. Roghib As-Sirjani di sebuah ceramahnya itu pernah beliau waktu itu di ceramahnya beliau menyebutkan berkali-kali tentang betapa Allah tolong negeri ini. Waktu itu naiknya Presiden Mursi. Dan beliau bicara tentang sejarah. Beliau tolong negeri ini dengan ini. Sampai beliau bicara tentang istana. Lihat istana yang dulunya isinya orang-orang zalim. Sekarang isinya gabungan orang-orang Islami. Itu disebutkan kelompok-kelompok Islam yang semua di situ. Dan seterusnya beliau sampaikan. Terus beliau kasih peringatan. Pak, ini ajaibnya subhanallah. Ahli sejarah memberi peringatan. Tapi saya ingatkan hati-hati. Berubah niat antum seperti di Hunain antum akan kalah. Itu beliau ceramahnya masih ada itu Mas. Itu hanya sampai beliau itu bilang 3 hari lalu saya ke istananya Mursi. Ya, beliau bilang gitu. Artinya kan waktu itu beliau masih sedang memimpin, masya Allah itu. Beliau ingatkan dengan Hunain, Pak. Hati-hati, berubah hati antum. Antum bangga bahwa kemenangan ini faktornya karena fulan, karena kehebatan ini, karena kehebatan kelompok ini, Allah cabut kemenangan dari kalian. Itu sudah diingatkan beliau, Pak.
Mudah-mudahan Allah jaga, Allah berikan pertolongan ya. Allah balas orang-orang zalim itu. Baik. Jadi artinya begitulah, nasihat selalu bermanfaat buat orang-orang beriman. Dan ketika muslimin sudah mulai hitung-hitungannya hanya hitung-hitungan matematika manusia, Pak. Nah, di saat itulah Anda harus sangat berhati-hati. Hitung-hitungannya cuma angka di atas kertas itu, Pak. Wah, ini jumlah kita sekian, potensi kita sekian, kekuatan dana kita sekian, keahlian kita begini. Hitung-hitungan ini penting. Penting. Karena kita juga diminta untuk berhitung dengan cermat. Tetapi bersandar semua ke sini, ini jadi masalah. Jadi bersandarnya kepada hitung-hitungan angka inilah yang diingatkan. Jadi pembahasan panjang lebar tentang Hunain dan kekalahan, penyebab kekalahan itu Allah sebut cuma satu ini ya masalahnya. Hanya satu, ketika kalian bangga dengan jumlah. Padahal kalau antum baca Sirah Nabawiyah, Hunain itu sesungguhnya faktor kekalahannya bukan cuma ini sebenarnya, tapi inilah penyebab utamanya. Saya berikan contoh. Itu pasukannya Malik bin Auf itu, pasukan Hawazin Thaqif ini, itu sudah lebih dahulu masuk, sudah lebih dahulu menguasai lembah itu sebelum muslimin. Ini kesalahan. Muslimin tidak menguasai medan. Muslimin itu di mana-mana menguasai medan. Tadi Ustaz Iwan sudah cerita ya, tentang perang Badar. Perang Badar itu lihat, masing-masing mengirimkan mata-matanya untuk menganalisa tempat, lokasi. Dari pihak musyrik Quraisy ngirim orang untuk menganalisa, bahkan Rasul langsung yang di lapangan untuk menganalisa. Lapangan penting lah. Ini enggak, Pak. Muslimin masuk ke lembah, turun ke lembah Hunain itu sudah kedahuluan, dan masuknya saat itu masih pagi gelap, dan ternyata Malik bin Auf sudah menyiapkan kejutan yang luar biasa, karena ternyata dia sudah di balik-balik gundukan pasir, di balik-balik batu itu ternyata adalah pasukannya Hawazin dan Thaqif. Begitu muslimin turun masuk itu dihujani oleh panah, sementara masyarakat muslim mengatakan masyarakat Bani Hawazin Thaqif itu adalah ahli panah. Oh, repot ya, mereka ahli panah, dihujani panah. Sudah, kocar-kacir, hanya sebentar muslimin kocar-kacir berantakan sudah. Bubar 12.000 orang, Pak. Allah cuma ingin berikan pelajaran itu loh, ya kan? Itu. Gara-garanya apa? Dari berangkat tuh Anda emang sudah masalah ya. Dari berangkat orang berniat itu niatnya itu sudah salah. Maka perbaiki niat sebelum berangkat, sebelum bergerak. Kalau bergeraknya niatnya sudah salah, sudah nggak ada hasil istimewanya. Orang sudah merasa dengan tadi sudah hilang Allah dari hatinya. Apapun di semua kehidupan kita sama. Jangan hilangkan Allah di kehidupan. Hilang Allah, selesai semuanya. Dah, kalaupun dia besar itu sebentar, dan setelah itu adalah kerusakan dan kehancuran. Wal'iyadzubillah. Tapi ini cuma pelajaran ya. Ini artinya pelajaran yang Allah berikan pada muslimin. Ya, padahal ini kan juga sebenarnya sudah banyak diingatkan Allah tentang itu. Tentang tawakal iman. Nah, ketika sudah berantakan kocar-kacir itulah maka Allah kasih peringatan. Allah sampaikan, ya. Ketika muslimin sudah bangga itu langsung ayat mengatakan falam tughni ankum syai'a. Ternyata jumlah banyak yang kalian banggakan itu ternyata enggak ada manfaatnya buat kalian. Itu bahasanya langsung menusuk gitu, Pak. Lu enggak ada manfaatnya, wong buktinya kalian berantakan juga toh. Itu kocar-kacir, Pak. Subhanallah. Sejarah sampai menyebutkan ini dalam sebuah riwayatnya bahwa Rasul itu naik baglah. Baglah itu apa ya namanya? Karena baglah itu kuda, bukan keledai, bukan, Pak. Dia tengah-tengah di antara duanya itu ya. Ini baglah lah ya. Nabi itu naik baglah. Yang baglah itu bukan kuda. Kalau kuda dia bisa dipacu dengan kecepatan tinggi, artinya kalau Nabi mau menyelamatkan diri umpamanya, dan itu tidak terjadi. Itu Nabi punya kecepatan sangat tinggi untuk tidak terkejar. Tapi Nabi ternyata naik baglah. Artinya saya enggak akan lari. Nabi yang saya enggak akan lari kan. Baglah itu larinya dikejar kuda selesai kan. Nabi SAW naik baglah. Nabi punya baglah namanya Syahba. Nah, kendaraan Nabi ada mereknya, sama kayak kendaraan kita ada mereknya. Ada mereknya itu. Nah, baglah yang naikin Nabi, begitu sudah bubar, Pak. Itu kan kita tahu. Begitu bubar itu di sekeliling Nabi itu berkisar hanya ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan cuma 12 orang. Bagaimana di depannya itu, Pak, ada sekitar 25.000 orang. Apa ya itu? Mana ceritanya itu? Makanya Allah berikan pelajaran, sudahlah.
Kalian terlalu bangga dengan hitung-hitungan teknis di atas kertas. Dengan strategi-strategi yang kemudian menghilangkan Allah. Masalahnya bukan strategi dan di atas kertas ya Pak. Bukan strategi. Strateginya harus sekali lagi. Tapi menghilangkan Allah dengan strategi manusia itu yang salah. Ternyata bubar, tersisa cuma segitu. Di situ tersisa ya sahabat-sahabat hebat. Kita tahu ada Abu Bakar di situ dan para sahabat-sahabat mulia. Termasuk selain sahabat-sahabat senior adalah keluarga Nabi. Nah ini ada pentingnya juga hubungan emosional keluarga itu manfaat ya. Karena di sana ada Abbas bertahan. Ya, Abbas bertahan, Abu Sufyan bin Haris bertahan di sana, Al-Fadl anaknya Abbas bertahan juga di sana, Ali bin Abi Thalib juga bertahan di sana, keluarga bertahan di sana. Total paling banyak hanya 12. Menurut Iwan 12 atau 9. Jumlah sangat sedikit. Mau ngapain coba? Di hadapan segitu banyak pasukan yang lain sudah kabur, udah nggak bisa diurus. Mau kemana sudah, mereka sudah pergi semua. Tapi subhanallah, lihat iman. Kadang-kadang orang beriman memang berbuat salah, Pak. Gitu ya, tidak ada manusia sempurna. Tapi orang beriman itu kalau berbuat salah dipanggil menuju Allah gampang kembalinya. Itu ciri generasi beriman. Anak kita semua generasi ini, pemimpin kita semua sama, Pak. Orang yang baik, orang yang punya iman itu yang kalau dipanggil menuju Allah itu segera kembali. Salah sih mungkin berbuat salah, namanya manusia, Pak. Sama, sahabat sudah lari, Pak. Itu enggak yang 10.000, enggak yang 2.000 kabur semua. Dan itu sempat keluar, ya Rob, keluar kalimat-kalimat yang lagi-lagi namanya orang baru-baru masuk Islam mau diajak perang ya Pak. Ini resiko itu. Jumlahnya banyak lagi 2.000. Gini gampangnya Pak. Ini berapa orang nih yang jumlah hadir banyak sekali kan? Ini sekarang hadir nih. Tiba-tiba umpamanya suatu hari ngaji separuh hilang Pak. Entah satu lain hal tinggal separuh gitu ngajinya Pak. Itu ada sebuah semangat yang turun. Sekarang di medan pertempuran, Pak. Kalau 1-2 orang yang lari mah diingetin, mas jangan lari, medan pertempuran kok lari. Balik. Gitu kan? Lah yang lari 2.000 orang gimana, Pak? 2.000 orang. Itu sampai yang ketakutan itu bukan hanya manusianya, Pak. Karena kuda, onta semua balik arah, itu onta dibalikin ke Nabi enggak mau ontanya juga. Sekarang semua ikut teman-teman onta lain kan, ontanya juga lari, temannya onta juga ikut lari semua tuh, lari semua. Sampai ada sahabat yang begitu nanti kan dipanggil satu-satu. Mereka mau kembali ke Rasul. Begitu dipanggil mereka kembali itu ontanya, kudanya ditarik untuk kembali ke Rasul. Enggak mau kuda ontanya. Akhirnya dia turun dari kuda ontanya, dia lepas. Udah jalan-jalan pulang saya pun. Balik ke Rasul. Sampai kuda onta pun enggak mau balik, Pak. Itu. Jadi mundur ke belakang kalau jumlah banyak tuh enggak mudah, Pak. Jadi harus hati-hati ya. Itu akan meruntuhkan semangat yang lain. Nah, disitulah Nabi SAW ini panggilan. Jadi sebenarnya iman itu masih kokoh di hati muslimin. Tapi hanya karena satu dan lain hal itulah maka mereka harus melakukan kesalahan dengan mundur di medan pertempuran. Itu kesalahan besar. Tapi karena masih ada iman, sinyalnya masih kuat Pak. Itu dipanggil, ada panggilan itu masih masuk. Maka Nabi minta ke Abbas, paman beliau. Abbas, kata Rasul, Abbas, panggil mereka. Cara manggilnya unik Pak. Panggil mereka Abbas. Abbas radhiyallahu anhu ini paman Nabi itu memang orang yang dikenal suaranya keras sekali Pak. Jadi Abbas itu punya suara jahuris saut. Jadi memang suaranya itu besar sekali, kencang suaranya. Cara manggilnya unik banget. Yang dipanggil adalah bukan lagi kesukuan. Orang Mekah, enggak gitu Pak. Orang Madinah, enggak masuk gitu. Suku Aus, walaupun nanti ada bahasanya di situ. Tapi yang utama panggil ya muhajirin. Muhajirin orang hijrah. Jadi berdasarkan amal, bukan berdasarkan urusan dunia. Karena gara-gara urusan dunia kita kalah. Masa mau dipanggil pakai urusan dunia lagi? Panggil pakai urusan akhiratnya. Karena kita pernah bersama-sama. Ayuhal muhajirun, balik-balik muhajirun. Ansor artinya mereka yang menolong. Kan Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah disebut para penolong. Bahkan lebih khusus dipanggil, ya ashabas samurah. Samurah itu nama pohon di mana muslimin baiat ridwan di bawah pohon itu. Di Sulhul Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Dulu ada pohonnya sudah ditebang, zaman Umar ditebang pohonnya, Pak. Ya, sama gara-garanya dibuat ngalap berkah lagi. Sama Umar tebang pohonnya, tebang sama Umar.
Kalau enggak mungkin kita masih melihat hari ini, tapi sudahlah, kemusyrikan itu jauh lebih mahal dari sekedar kenangan sejarah, Pak. Akidah masyarakat masalahnya. Itu pohon di Ashabus Samurah itu dipanggil. Kenapa? Kenapa lari kalian? Waktu yang baiat itu kan sekitar 1.400-an orang. 1.400-an orang. Ini kan jumlahnya 12.000. Tapi lumayan kalau balik 1.400 kan? 1.400-an orang. Saat itu yang ikut baiat tentu sebagian sudah pada meninggal. Panggil, wah ya, orang-orang yang pernah baiatur ridwan. Wah, dulu baiatur ridwan orang siap mati padahal nggak siap. Ya kan baiatur ridwan itu isinya itu. Siap menuntut balas darah Utsman karena dan seterusnya. Silakan dibuka sejarahnya. Ketika dipanggil begitu kan tergerak mereka. Kembali semua kenangan masa lalu tentang kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Gitu kalau mau menang lagi, Pak. Gitu ya. Jangan panggil pakai urusan hitung-hitungan angka, uang, sudah. Panggil kenangan indah mereka saat bersama Islam. Saat bersama dakwah ini, saat bersama iman ini, gitu. Saat bersama Islam ini, saat sama-sama kita dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, bersama Quran kita. Itu panggilan yang paling tepat untuk mereka mau kembali. Jangan diiming-iming yang lain, gak akan balik mereka. Gak akan kembali. Baik ya? Ya Ashabus Samurah, balik yang pernah baiat ridwan. Coba ada hal yang unik lagi. Abbas memanggil dengan kalimat, ya ashab suratil Baqarah. Coba Pak. Para ahli surat Al-Baqarah, apa urusan surat Al-Baqarah Pak? Kenapa begitu? Surat Al-Baqarah dalam Quran itu surat yang spesial karena panjangnya. Panjang ayatnya Pak. Dan dulu para sahabat pernah punya kenangan-kenangan luar biasa di mana mereka untuk menghatamkan belajar isi Al-Baqarah itu bisa bertahun-tahun lamanya. Umar belajar 12 tahun. Abdullah bin Umar 8 tahun. Belajar Al-Baqarah, Pak. Jadi mereka hidup lama dari bawah naungan Quran. Al-Baqarah saja. Dia ada kenangan panjang. Gitu ya. Mungkin hari ini kalau orang Indonesia karena akrabnya dengan Al-Fatihah boleh panggil. Wah orang senang Al-Fatihah. Kan banyak Al-Fatihah. Al-Fatihah kan banyak Al-Fatihah. Ayo orang Al-Fatihah. Ya ashab surat Yasin. Kan Yasin. Mulia Pak Al-Quran. Akrabnya dengan itu kan masyarakat negeri ini. Ayo Pak kita panggil dengan panggilan yang memang menggerakkan hati mereka. Jadi ya ashab suratil Baqarah, karena mereka itu punya kenangan dahsyat dengan semua nilai spiritual itu. Itu balik Pak. Tadi ontanya nggak mau dibalik, dia turun balik masuk ke lembah Hunain. Itu luar biasa itu. Maka dipanggil dengan panggilan-panggilan itu karena ternyata jumlah kalian yang banyak tidak ada gunanya. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma walaitum mudbirin. Kemudian tanah yang padang pasir itu kan luas banget, Pak. Tiba-tiba jadi sempit buat kalian. Ini waktu baru lari itu. Sempit buat kalian tuh Bapak Ibu kalau sedang menghadapi masalah yang berat sekali, ya kan? Itu rumah luas jadi sempit, ruangan luas jadi sempit, ya kan? Itu kayaknya sempit, kecil sekali kan. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Rahubat artinya luas. Padahal tanah bumi tempat Hunain kalian berada itu luas, padang pasir, Pak. Tapi ternyata sempit terasa buat kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari ke belakang. Kalimat wallaitum itu artinya ke belakang, mudbirin juga ke belakang. Kenapa diulang? Ada pembahasan yang berbeda, Pak. Kata wallaitum mundur ke belakang, itu bisa jadi mundurnya itu bukan karena kalah, tapi mundurnya karena sebuah strategi perang. Paham ya? Kadang-kadang hanya untuk mundur berputar sebentar, tapi kemudian ternyata strategi perang. Bisa jadi mendapat kemenangan. Artinya ini bukan mundur karena kalah. Tapi kalau mudbirin itu mundur yang memang karena bukan dalam sebuah perencanaan, karena sudah nggak berani, takut mundur akhirnya. Memang orang-orang kalah yang mundur. Jadi ini betul-betul mundur dan kalah. Tsumma wallaitum mudbirin. Semua ini kekalahan di awal siang itu ternyata pelajaran yang Allah mau berikan, Pak. Karena ternyata perang belum selesai dan Allah ingin memberikan kemenangan sebenarnya. Cuma ayo muslimin belajarlah ya kan. Jadi kadang-kadang dikasih Allah itu kalau kita punya satu rencana baik gitu Pak. Satu rencana baik.
Kadang-kadang di tengah perjalanan itu dikasih jatuh dulu, Bang. Kadang-kadang kasih jatuh dulu. Tapi saat jatuh itu mari kita belajar di mana salah kita. Di mana salah kita. Ini bukan akhir segalanya. Ini belum berakhir. Karena ternyata Hunain itu berakhir dengan kebesaran. Nah, begitu muslimin sudah kembali. Nah, tadi mereka masuk ke Hunain bangga dengan hitungan manusia. Begitu mereka kabur dan masuk Hunain yang kedua, ya kan? Itu sudah karena Bai'atur Ridwan, karena surat Al-Baqarah, ya. Semuanya sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah maka ayat selanjutnya mengatakan ayat 26, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulih wa 'alal mu'minin." Kemudian Allah menurunkan ketenangan. Tadi sudah takut, Pak. Ketenangan ini Bapak Ibu, ketenangan hati itu selalu ada di semua di segala hal kalau muslimin mau menang. Makanya kata sakinah itu selalu diulang-ulang di dalam banyak peristiwa. Dalam surat Al-Fath bicara tentang kemenangan besar, surat Al-Fath juga bicara tentang sakinah. Di surat Al-Baqarah, di surat Al-Anfal ketika perang Badar pun sama. Tadi Ustaz Iwan membahas tentang ngantuk kan? Iya, membahas tentang ngantuk. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan min. Sebagai rasa aman. Ngantuk itu untuk rasa amanah, amanatan min, rasa aman di hati. Ya, dan seterusnya begitu. Membersihkan hati, ketenangan. Jiwa yang tenang. Tenang itu kan, kalau tenang tuh anteng gitu Pak. Kalau lautan airnya tenang itu diseberanginya enak. Tapi kalau sudah bergolak itu, waduh, itu pelaut hebat aja mikir nih gimana caranya berangi ya, dikeluarkan larangan untuk nyebrang kan. Kamu sedang tidak tenang, gak usah bergerak. Itu diperlukan, makanya dimulai dengan sakinah. Dan ini juga pelajaran mahal kalau dikaitkan dengan tema keluarga. Ternyata tema keluarga nomor 1 juga sakinah. Susah Pak, mengarungi kehidupan rumah tangga ini kalau tidak sakinah dalam hati nggak akan menghasilkan. Yang ada muntah-muntah semua kan, begitu ombaknya besar pada muntah semua ya repot itu. Sakinah. Maka Allah turunkan sakinah kepada Allah, pada Rasulnya, ala rasulih wa alal mu'minin, pada Rasulnya dan kepada mukminin. Ini dua hal yang kalau di dalam bahasa Arab juga menarik Pak, karena kata alanya diulang. Padahal seharusnya kalau dalam bahasa Arab ala satu cukup. Umpamanya gini, ini kalau di luar Quran ya. Di luar Quran, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wal mu'minin." Itu bisa. Tapi di sini 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Dan ternyata memang itu dua hal yang berbeda. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan sekaligus memberikan sebuah urutan. Dimulai dengan ketenangan nabinya. Nabi kan juga Nabi nggak hilang rasa takutnya sama sekali. Nabi tetap di situ, bahkan Nabi memacu bagelahnya untuk maju dan tidak mundur. Walaupun tersisa beberapa orang. Nabi tetap tidak hilang ya, ketenangannya. Tapi Nabi mengkhawatirkan muslimin yang lari itu malahan. Maka mulai muncul kekhawatiran, maka Allah tenangkan Nabi ketika melihat muslimin kembali. Dan Allah tenangkan muslimin dengan keberanian yang kembali muncul, makanya mereka bergerak maju ke Nabi SAW. Jadi ada dua ketenangan yang berbeda ternyata memang. Makanya di ala rasulih wa alal mu'minin. Ya, wanzala junudan lam tarauha. Allah turunkan pasukan yang tidak kalian bisa lihat. Dan kalian tidak bisa melihat pasukan yang Allah. Ini malaikat. Bukankah di Badar juga Allah turunkan malaikat? Di Hunain juga Allah turunkan malaikat. Cuma dalam riwayatnya para ulama berbeda berapa sebenarnya jumlah yang diturunkan di Hunain. Kalau di Badar disebutkan, ya disebutkan 1000 malaikat. Di Hunain tidak disebutkan. Walaupun ada riwayat yang mengatakan jumlahnya lebih besar, sekitar 5000 dan seterusnya. Tapi sebagian mengatakan tidak ada riwayat yang bisa dipakai. Tapi yang jelas Allah menurunkan malaikatnya. Allah menurunkan malaikatnya di menolong muslimin. Dan kalau tugas malaikat juga sama Pak, tugasnya jelas. Seperti di surat Al-Anfal itu tugasnya. Sama tugas malaikat. Wa idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Meneguhkan hati orang-orang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b. Aku akan lemparkan rasa takut. Jadi lemparkan rasa takut jadi tugasnya menguatkan hati muslimin dan membuat rasa takut orang-orang kafir. Wa'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan Allah mengadab orang-orang kafir, ya. Wa'adzabal ladzina kafaru itu, dan mengadab orang-orang kafir itu artinya ada di antara mereka yang terbunuh, ada di antara mereka yang tertawan. Jadi tawanan perang. Itu adalah azab mereka, wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan itu adalah balasan
bagi orang-orang kafir. Jadi tema perbudakan itu juga salah satunya yang balasan untuk orang-orang kafir. Terakhir, ayat yang terakhir Bapak Ibu, summa yatubullahu min ba'di dzalik. Kemudian Allah memberikan taubatnya setelah itu. Apa maksudnya? Ternyata masyarakat Hawazin dan Thaqif itu begitu Nabi SAW melihat muslimin kembali, yang kembali juga nggak semua Pak, nggak semua yang kembali. Jadi yang kembali itu juga cuma sedikit. Nanti nggak semua, ya kabur gitu ya, tapi nggak semua kembali. Begitu muslimin sudah mulai kembali dan kemudian turun malaikat bantuan, tadi Nabi ngambil pasir dilemparkan, syahatil wujuh gitu ya, celaka wajah-wajah kalian itu, dan itu ternyata kemudian ternyata kan mereka mundur ke belakang dan takut sekali, mereka lari. Kemana mereka lari? Di antara mereka lari ke Taif yang banyak. Jadi Taif itu ada benteng-benteng yang menjadi, mereka naik ke Taif. Nanti Nabi SAW memerintahkan kepada, ada satu sahabat yang tugasnya adalah mengumpulkan semua ghanimah yang sangat banyak itu, dan Nabi dan beberapa orang nanti ada Khalid bin Walid juga, yang juga baru masuk Islam sebenarnya kan. Khalid bin Walid walaupun bukan baru sekali karena sudah tahun 7. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu membawa pasukan 1.000 orang nanti mengepung Taif, tempat pelariannya orang-orang Hawazin dan Thaqif ini. Ngepung Taif, para ahli sejarah berbeda pendapat, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 20 hari, cukup lumayan lama. Mengepung itu sampai nanti mereka menyerah, dan Nabi SAW nanti berkumpul, semua ghanimah dikumpulkan di Ji'ronah. Ya Bapak Ibu yang pernah umroh haji tahu nama Ji'ronah, dikumpulkan di Ji'ronah. Di Ji'ronah itulah nanti pembagian ghanimah. Di Ji'ronah itu nanti, jadi nanti juga Nabi SAW menerima pertaubatannya orang-orang Hawazin dan Thaqif dan mereka masuk Islam. Jadi baru saja perang, kemudian mereka masuk Islam, satu-satu dan Nabi terima. Karena Nabi apa? Karena Nabi terima. Jadi mereka yang baru saja memerangi Nabi itu terima masuk Islam. Nabi bertanya, mana Malik bin Auf? Pemimpin kalian mana? Ada ya Rasul. Sampaikan salamku. Kalau dia mau masuk Islam, aku berikan dia rasa aman di sini. Aman dia di sini. Dan akan aku berikan 100 ekor unta. Gitu Pak. Ya namanya pemimpin tuh, ya kepalanya kan itu aja isinya Pak. Gampang Pak, kasih aja 100 unta beres itu. Kasih unta aja. Yang penting mau masuk Islam di sini, masuk Islam. Aman. Saya tidak akan enggak ada balas dendam ini. Kembali sini saya kasih 100 unta. Datang Malik bin Auf Pak. Sudah aman ya kan, dapat unta pula. Itu gitu aja pemimpin itu. Pemimpin itu cuma satu, takut miskin, cuma itu doang. Mereka itu cuma satu, takut miskin, takut kehilangan kekuasaan. Itu cuma itu. Jadi kadang-kadang Nabi itu deal dengan mereka supaya mereka mau tobat itu pakai dunia juga. Tobat ya, saya kasih, nggak apa-apa saya kasih, tapi tobat ya. Itu Pak. Ya ini contohnya. Saya kasih 100 unta, tapi sini suruh masuk Islam. Syahadat Auf Malik Pak. Di awal ya tidak tahu, orang kita tidak tahu. Tapi subhanallah sejarah mengatakan Auf bin Malik kemudian semakin hari makin baik Islamnya. Gitu. Masuk Islam dulu aja yang penting, ya. Nah, disitulah Allah menerima pertobatan mereka. Allah menerima pertobatan wa yatubullahu alaihim. Allah menerima pertobatan mereka. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala may yasha. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Ini Allah terima pertobatan mereka. Dan peristiwa Hunain itu ternyata diakhiri dengan lagi-lagi temanya tema tidak nyaman tentang ghanimah. Bisa bayangkan ya Pak ya. Subhanallah, itu musuh lari karena pertolongan Allah. Makanya disebutnya Hunain ini faid, bukan ghanimah. Ghanimah itu muslimin perlu berjuang dengan tenaga mereka, dengan potensi mereka dan kekuatan mereka lelah, kemudian dapat rampasan perang dari musuhnya. Kalau faid, muslimin itu memang tidak mengeluarkan banyak tenaga Pak. Muslimin itu tidak mengeluarkan, gimana? Ini sudah pada kabur, lari, yang balik pun sedikit, tiba-tiba musuh itu lari Pak. Lari musuh itu. Persis kayak pengepungan Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir, itu cuma dikepung terus nyerah. Ada sempat panah-panahan sebentar, dari beberapa panah sempat melesat dari benteng Yahudi kan ke muslimin, sempat balas-balasan panah. Tapi ya gitu aja.
Gitu aja nih. Tapi artinya muslimin tidak mengeluarkan tenaga yang besar untuk mendapatkan itu, maka menjadi fai. Ada yang menyebutnya sebagai fai. Ada pembahasan fainya. Tapi nanti Nabi SAW membaginya. Karena itu sebutnya fai. Kalau fai itu murni haknya di tangan Rasul SAW. Kalau ghanimah yang murni haknya di tangan Allah dan Rasul cuma 1/5. Kita tahu ya, surat Al-Anfal. Tapi kalau fai itu murni. Jadi kalau Nabi memberikan ke siapa terserah dong. Tapi namanya manusia Pak ya. Lagi-lagi balik ke ayat 24 lagi di atas tadi. Ya urusan balik lagi urusannya nih, urusan kambing ya kan. Enggak lebih Pak, sehari juga sama kambing, onta, kuda sama, sapi, enggak lebih dari itu. Urusannya enggak jauh dari itu. Makanya umat tuh kalau belum sembuh dari ini belum bisa ada kemenangan Pak. Belum sembuh dari ini, belum bisa. Harus perlu orang yang kokoh sekali untuk menyambut kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini di Ji'ronah pembagian ghanimah, bukan ghanimah, fai ya. Itu Nabi bagi, Nabi panggil satu-satu. Yang dipanggilin itu malah yang kabur-kabur duluan itu, Pak. Yang bikin orang kabur rame-rame itu yang kabur-kabur duluan dipanggil. Itu dipanggil-panggilin satu-satu, kasih 100, kurang kasih 100 lagi. Onta, Pak. Kurang kasih 100 lagi. Wong banyak, Pak. 40.000 itu saya bilang, 24.000 onta, 40.000 kambing. 100 enggak, kasih 100. Auf bin Malik tawarannya masuk Islam 100 onta buat Auf bin Malik. Itu dibagi. Sahabat-sahabat senior enggak dapat, Pak. Ya Allah, itu gimana coba? Lihat manusiawi radhiyallahu anhu ajmain. Akhirnya mereka apa? Ya, ada kalimat-kalimat sampai ke kuping Nabi. Yang sangat mengeluh adalah masyarakat Madinah, masyarakat Ansor radhiyallahu anhum ajmain. Dan antum nanti silakan baca Pak, luar biasa bagaimana laki-laki Pak. Urusan dunia itu kalau orang beriman selesai dipanggil hatinya dengan iman bukan dengan dunia lagi. Mereka permasalahkan urusan ghanimah itu kan, urusan ghanimah. Dan insyaallah Nabi SAW Nabi kemudian menyampaikan, kumpulkan orang Ansor, kumpulkan. Nabi SAW kata Nabi, aku sudah dengar apa yang kalian sampaikan di luar sana, obrolan kalian di luar, ya kan? Nabi SAW mengatakan, alam atikum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku nemui kalian waktu kalian dulu dalam keadaan tersesat, kemudian Allah berikan petunjuk pada kalian. Wa'alatan fa'agnakumullah. Kalian dalam keadaan kekurangan, kemudian Allah berikan kecukupan. Wa a'da'an fa'allafallahu baina qulubikum. Kalian dulu saling bermusuhan. Orang Madinah saling bermusuhan. Kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Jadi Nabi membuka dengan ceramah di hadapan khusus orang-orang Ansor ini. Orang yang sangat dicintai Nabi. Kemudian mereka mengatakan bala ya Allah wa Rasuluhu afdal. Nabi mengatakan, ala tujibuni. Kenapa kalian tidak ada yang menjawab? Jawab kalimat saya. Mereka mengatakan, dengan apa kami menjawab ya Rasulullah? Nabi kan ingin, ayo sekarang keluarkan kalimat kalian sekarang. Kan ini sama-sama hitung-hitungan jasa nih Pak. Dulu kalian berjasa sama saya, sekarang sekalian tidak ridho saya berikan harta-harta itu ke orang-orang yang baru masuk Islam. Bahkan kalimatnya ada sebagian kalimat yang masuk gitu tuh kan, Nabi Muhammad begitu sudah besar menang lupa sama kita nih. Kita kan yang berjasa dulu, itu Nabi balik lagi ke sukunya Quraisy lagi tuh. Jadi pikirnya fanatisme kesukuan saja. Maka Nabi katakan, tidak akan kalian menjawab saya? Mereka apa yang kami jawab ya Rasulullah? Mereka kemudian menjawab, sesungguhnya semua keutamaan, semua anugerah milik Allah dan Rasul. Yang dijawabkan mereka. Kemudian Nabi yang jawab sendiri. Nabi yang jawab, kata Nabi SAW, ama wallahi, lau syi'tum lakultum falasadaqtum walasadaqtum. Demi Allah, kalau kalian mau menjawab dan kalian katakan apa adanya, kalian benar. Benar yang ucapan kalian. Begini cara jawabnya. Jadi ajarin Nabi jawab. Kalian benar dengan jawaban kalian. Kalian boleh mengatakan ataitana mukadzdzaba fasaddaqnak. Bukankah dulu ya Rasulullah kau datang kepada kami dalam keadaan didustakan masyarakatmu, kami yang beriman padamu. Makhzulan fanasarnak, dulu kau terhina, kami yang nolong kamu. Nabi ngajari, ini semua jasa kalian. Kalian benar itu. Wa taridan fa'awaina, kau terusir ya Rasulullah, kami yang melindungimu, memberi kamu tempat. Wa a'ilan fa'aghnainak, kau kekurangan, kami yang memberi kau kecukupan. Kata Nabi, kau benar semua itu.
Dan Nabi kemudian mengatakan, awajadtum fi anfusikum ya ma'syarul ansor fi lu'a'ah minad dunya. Wahai orang Ansor, masa iya kalian marah dalam diri kalian hanya untuk urusan sepele dunia itu? Ya, Nabi mulai bicara dengan imannya. Padahal nggak sepele, Bang. Itu kambing unta nggak sepele. Itu cuma ya itu urusan sepele dunia itu. Lu'ah minad dunya. Kemudian ta'allaftu biha qauman liyuslimu. Aku berikan ke mereka itu agar mereka mau masuk Islam. Itu mu'alaf mereka itu. Mereka mu'alaf supaya mereka mau masuk Islam. Wakaltukum ila islamikum afala tardawun ya ma'syarul ansor. Kalau kalian sudah kuat Islamnya, apa kau tidak ridho wahai masyarakat Ansor? An yadhaban nasu bisyah wal ba'ir. Apa kau tidak ridho manusia pulang membawa kambing, membawa unta? Wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum. Kalian pulang membawa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Pak itu. Ya, Masya Allah. Dan sahabat mulai menangis, Rasul mulai menangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Falladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Demi yang jiwa Muhammad, laulal hijrah anna laulal hijrah lakuntum ru'an minal ansor. Kalau bukan karena hijrah, sejak awal saya pasti orang-orang Ansor. Saya termasuk orang Madinah sejak awal. Kalau bukan karena hijrah. Kalau tidak ada syariat hijrah, maka saya termasuk orang Ansor. Walau salakan nasu syi'aban, wa salakal ansor syi'aban la salaktu syi'abul ansor. Kalau masyarakat berjalan di sebuah tempat, Ansor berjalan di tempat lain, aku berjalan di tempat jalannya orang Ansor. Kemudian ditutup dengan doa Nabi SAW, Allahumma arhamil ansor, wa abna'al ansor, wa abna'il ansor. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansor ini, rahmatilah anak-anak mereka, dan rahmatilah cucu-cucu mereka. Dan masalah selesai. Itu lagi-lagi pembahasan dipanggil dengan pembahasan iman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Dan lagi-lagi ternyata pembahasan Hunain, 2 poin besar tentang ketika hilangnya Allah gara-gara hitungan strategis manusia, matematika manusia. Dan yang kedua lagi-lagi pembahasannya urusan uang, urusan harta, urusan ghanimah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, mulai kita belajar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.